wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi jalla wa ala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di majelis ini, kita berdoa kepada Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, memberikan keberkahan juga kepada keluarga kita dan seluruh kaum muslimin yang menjadi rekan kerabat dan seiman seperjuangan kita. Para jemaah yang memuliakan, kajian di sore hari ini atau di maghrib hari ini adalah judulnya, saya kasih judul ini adalah Masuk Surga Allah Taala tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi temanya adalah bagaimana memasuki surga Allah Taala tanpa hisab dan tanpa adab. Para jamaah yang memuliakan, kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama ini sepakat secara umum kita ini perjalanan hidup kita ini panjang. Hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran menyebutkan setelah kita meninggal dunia, kehidupan kita ini akan sangat panjang. Pertama, alam kubur, ya. Kemudian nanti ketika kita dibangkitkan setelah hari kiamat kubra, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian nanti kita akan diminta catatan amal kita, namanya ta'rif atau al-'arad, menyampaikan atau melihat seluruh amal-amal kita. Kemudian nanti adanya hisab. Kemudian kita juga akan melalui yang namanya al-haud. Al-haud ini telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan melalui namanya as-sirat. Jadi baru kemudian kita nanti akan masuk surga Allah Taala. Sebagian ulama mengatakan sebelum as-sirat ada namanya al-qantarah, jembatan. Ada jembatan sirat, ada jembatan namanya qantarah. Dua jembatan. Menurut hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, barang siapa yang di awal fase ba'da al-hayat, setelah kita hidup ini, yaitu fase kubur, kalau kita selamat di fase kubur itu, maka fama aisar ba'da, setelahnya itu akan mudah. Tapi barang siapa yang fase kuburnya sudah berat, itu setelahnya juga akan semakin berat. Jadi memang perjalanan kita sangat panjang setelah kematian itu. Nah, baru selesai, kita baru masuk ke satu alam, namanya dunia. Setelahnya, masya Allah, masih sangat panjang. Setelah kematian itu fase-fase yang panjang. Tentu ini pembahasan tersendiri dalam kajiannya. Bagaimana tentang kita di alam kubur, bagaimana peristiwanya, ketika kiamat bagaimana peristiwanya, ketika di padang mahsyar bagaimana peristiwanya, ketika nanti dihisab bagaimana peristiwanya, ketika mendapatkan catatan amal bagaimana peristiwanya, ketika di mizan ditimbang bagaimana peristiwanya, ketika masuk ke dalam telaga Nabi SAW, ada yang dipilih, ada yang boleh minum, ada yang tidak, bagaimana peristiwanya, ketika kita melewati sirat bagaimana peristiwanya, sampai kemudian bagaimana kita melewati al-qantarah, bagaimana peristiwanya, baru kemudian surga. Panjang sekali. Makanya sangat salah apabila ada orang mengatakan kubur adalah peristirahatan terakhir. Ini kesalahan sangat fatal dalam akidah. Karena kita tidak beristirahat. Apalagi orang-orang yang akan mendapatkan azab. Bagaimana bisa beristirahat? Makanya kata Utsman bin Affan, orang yang sukses di alam kubur itu setelahnya nanti akan banyak kemudahan juga. Tapi yang tidak sukses di alam kubur,
setelahnya akan semakin sulit. Maknanya kita telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan kehidupan yang sangat panjang itu. Namun demikian para jamaah sekalian, saya akan singkat saja. Dari peristiwa panjang ini ternyata ada satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kalau kita bisa menjalankan pesan ini, itu kata Nabi, yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala adab. Kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab. Mari kita perhatikan hadis ini sedikit. Hadis ini menyebutkan nanti kalimat hisab pertama, yang kedua kalimat adab. Akan ada orang yang akan masuk surga itu tidak melalui proses hisab. Padahal kata ulama, proses hisab itu proses yang paling berat. Karena bagaimana tidak, kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisab kita nanti itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita enggak ada penterjemahnya. Langsung berbicara di hadapan Rabbuna jalla jalaluhu. Kalau kita dihisab oleh auditor dunia atau oleh lembaga yang seperti itu sejenisnya, itu kita suka daging Pak. Ini bagaimana hisab kantor saya ini? Benar nggak ketika diperiksa? Kalau yang mengecek hanya orang, polisi, dan sejenisnya orang-orang yang berhak untuk mengeceknya, kita sudah kalah kabut. Bagaimana nanti yang mengeceknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada luput sama sekali. Semuanya akan rapi Allah jelaskan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hadis ini menyebutkan akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang terkena hisab faqad halak, pasti dia akan binasa. Maksudnya apa? Orang yang kena hisab itu orang yang akan binasa. Ya kita ini tidak akan mungkin ada yang murni 100% itu baik, semua nggak ada. Kalau sudah masuk proses hisab, itu akan muncul semua hal-hal yang akan kita lihat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, begini, bukankah kamu jam begini, bukankah kamu begini, semuanya rapi. Kita hanya mengatakan iya dan iya. Dan hisab ini sangat berat. Dan kata Nabi SAW, selain tidak melalui hisab, akan ada orang yang kata Nabi wala adab, tidak diadab sama sekali. Maknanya setiap orang itu meninggal dunia, masuk fase yang pertama, yaitu fase kubur, dia aman. Fase kiamat, dia aman. Fase mahsyar, dia aman. Fase arab, dia aman. Fase mizan, dia aman. Fase hisab, dia aman. Di haud, dia aman. Di sirat, dia aman. Wala adab, tidak ada bagi hamba ini. Berarti ini kan sebuah informasi yang sangat penting sekali. Karena secara umum kaum muslimin akan mengalami semua fase itu secara umum, kecuali nanti orang-orang yang akan mendapatkan kekhususan sebagaimana hadis yang kita sampaikan di malam hari ini, insyaallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari melalui sahabat Ibnu Abbas dari jalan Sa'id bin Jubair. Saya akan persingkat hadis ini. Jadi dari sahabat Ibnu Abbas, haddatsana Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata sahabat Ibnu Abbas, uridat alayya umam. Kata sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu pernah ditampakkan sekian umat manusia akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-rahim. Jadi nanti di hari kiamat nanti, Nabi itu akan ditampakkan manusia banyak sekali. Ya, Nabi melihat di dalam itu wa ma'ahu an-nabi wa ma'ahu ar-rahim. Ada Nabi yang diikuti oleh sekelompok orang. Ar-rahim itu menunjukkan jumlah ya, lebih dari 3, tapi juga tidak lebih dari puluhan. Jadi antara belasan dan ya sekitar itu. Jadi tidak terlalu banyak juga jumlahnya.
Kata Nabi juga, wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nanti pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok nabi, akan ada manusia dan akan ada nabi yang hanya diikuti oleh satu pengikut atau dua orang saja. Rajul mufrad, rajulani musanna. Jadi satu atau dua pengikut saja. Kalau tadi kan sekelompok ya, ini lebih kecil lagi. Bahkan kata Nabi SAW, wa nabiyya laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada juga nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini maknanya itulah dakwah kepada Allah Taala, dakwah kepada tauhid ini memang tidak harus punya jamaah banyak, Pak ya. Itu bukan ukuran. Ukurannya adalah bagaimana Nabi telah menyampaikan kebenaran, Nabi telah menyampaikan risalah. Jika umat yang menolak, maka itu bukan hak Nabi SAW, itu hak prerogatif Allah Taala. Ya, dan kita dan Nabi SAW dan para nabi sebelumnya, ya, mereka hanya menyampaikan tugas dan tidak menjadi ukuran kesuksesan itu harus jumlahnya besar. Kalau ukurannya kesuksesan itu jumlahnya besar, berarti Nabi ini tidak sukses karena tidak punya pengikut. Ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tetapi kesuksesan itu adalah ketika Nabi itu telah menunaikan tugasnya, tugas dakwahnya. Dan ini tentu menjadi pelajaran bagi para duat hari ini, para penyeru dakwah. Jadi bukan kemudian fokusnya kepada jumlah yang besar, tapi bagaimana umat itu memahami ajaran Islam dan mereka kemudian mengikutinya. Bukan bagaimana kartu anggota sebanyak mungkin. Kemudian kata Nabi SAW, dinukil oleh sahabat Ibnu Abbas, "Idrufi Ali sawadun azim." Tiba-tiba kata Nabi SAW, aku ditampakkan sekelompok umat yang besar. Tadi sekelompok, kemudian Nabi ada dua orang, ada satu orang, ada yang tidak punya Nabi sama sekali. Tapi tiba-tiba Nabi ditampakkan sekelompok umat yang sangat besar. Fadlan itu sampai-sampai Nabi kira, annahum ummati. Saya kira itu umatku. Saking besarnya. Faqila li hadza Musa alaihi salam wa qaum. Wahai Muhammad, ini ternyata bukan umatmu. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini bukan umatmu. Ini umatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam punya umat dari Bani Israil. Jumlahnya besar, sangat besar juga. Walakin unzur ila al-ufuqi. Tetapi Nabi diperintahkan untuk melihat ke sebuah ufuk, sebuah arah yang sangat luas. Fanadhartu fa idza sawadun 'azim. Aku pun melihat di sana ada jumlah yang sangat jauh lebih besar dari umat Nabi Musa alaihissalam. Faqila li, kemudian dikatakan lagi kepadaku, unzur ilal ufuqil akhar. Aku diminta lagi untuk melihat ufuk yang lain lagi. Di situ pun aku juga melihat fa idza sawadun 'azim. Di sana ada kelompok umat yang jauh lebih besar juga. Ini besar ufuk di sini dan ufuk di sini juga besar. Besar semua. Jumlahnya itu luar biasa. Maka kemudian faqila li hadhihi ummatu. Wahai Muhammad, nih ufuk yang selebar ini, jumlahnya jauh lebih besar dari umat Nabi Musa ini, inilah umat. Jadi umat Nabi SAW adalah sawadun azim, atau nanti disebutnya sawadun a'zam, umat terbesar sepanjang Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Taala. Nah, Nabi ini ketika menyampaikan informasi kisah ini, Nabi ini sedang posisinya di Masjid Nabawi. Beliau sedang menyampaikan kepada para sahabat, salah satu didengarkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi katakan setelah menceritakan tadi, wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ini dia. Dari sekian banyak umat itu, kata Nabi, di sana dipilih ada 70.000 menurut redaksi hadis ini. Sekali lagi, menurut redaksi hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menyebutkan kalimat sab'una alfan, 70.000 orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Taala, tidak ada hisab dan tidak ada azab. Setelah kematian itu, Masya Allah, kenikmatan yang akan didapati dan kelancaran sampai kepada surga. Tidak ada hisab yang mengerikan, juga tidak ada adab di semua fase itu.
Coba kita bahas misalkan masalah azab kubur. Bagaimana azabnya? Banyak. Di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, luar biasa hebat. Ya. Dan seterusnya, itu luar biasa. Di Sion bagaimana? Azab yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang tertentu. Tapi ini 70.000 orang ini akan mendapatkan tiket khusus. Bahasa kitanya apa? VIP ya. Khusus sekali. Masya Allah. Ini rahmat dari Allah Taala. Tapi para jamaah yang memuliakan, kalau angkanya seperti ini angkanya 70.000. Tentu ini kayaknya umat sehari-hari ini gak kebagian, Pak. 70.000 loh. Yang hidup dari masa Nabi saja, Nabi Muhammad dan para sahabat itu jumlahnya sudah 100.000 lebih. Ada 100 ribuan. Jadi 70.000. Ya. Padahal Nabi katakan, khairul quruni qarni, umat terbaik adalah umatku. Berarti kalau sudah umat terbaik adalah umatku, kita gak kebagian nih Pak. 70.000 sudah masuk para sahabat semua. Nah, dan ini kan berat, berarti. Nah, kalau begitu, ngapain bisa datang ke sini? Nyampaikan ilmu ini kalau kita nggak dapat. Baik, ini redaksi hadis. Tapi mari coba kita kombinasikan dengan beberapa hadis yang lain. Ada hadis yang lain yang serupa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi hadis ini mengatakan Allah menjanjikan kepadaku, wa'ala Rabbi azza wa jalla ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 bi ghairi hisabin wala 'adzab. Ma'a kulli alfin 70,000. Kalau hadis ini redaksinya agak sedikit berbeda. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu 70.000 orang. Setiap 1.000 itu membawa 70.000. Setiap kelompok 1.000 ditambahkan dari 70.000. Sedangkan jumlahnya 70.000. Ditambah lagi 70.000 per 10.000-nya. Dia kurang lebih 4 jutaan. Nah, coba 4 juta kira-kira nyampe gak ke zaman akhir zaman ini? Kayaknya Pak masih belum juga gitu ya. Masih berat. Masa tabi'in lebih banyak lagi, tabi'ut tabi'in jauh lebih banyak. Para ulama, para mujahidin di zaman awal, dari generasi ke generasi, dari para khalifah yang satu ke khalifah yang lainnya, dan itu hebat-hebat semua. Belum lagi jumlah para ulama yang berapa ribu. Nah, tentu khawatir kita. Nah, ini perlu ditambah lagi dengan hadis yang lain. Ya. Syekh Shalih Munajjid dalam fatwanya mengatakan jumlah 70.000 ini berdasarkan keterangan para ulama hadis, para pensyarah hadis mengatakan ini bukan jumlah yang pasti. Maksudnya jumlah yang tidak bisa diutak-atik, gitu. Karena nanti akan ada hadis namanya, saya tidak sebutkan di sini. Hadis namanya hadis hafiyah. Ya. Hafiyah itu adalah celupan Allah Taala, atau dalam makna yang lain adalah rahmat Allah Taala. Akan ada orang-orang yang Allah berikan rahmat. Orang-orang tersebut tidak disebutkan jumlahnya, tapi khasiat min khasiati Rabbi, rahmat dari rahmat Allah, celupan dari celupan Allah Taala. Di situ tidak menyebutkan jumlahnya. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari hadis-hadis ini, yang dimaksud jumlah 70.000 itu hanya menunjukkan jumlah yang banyak yang akan berlaku di setiap zaman, dari zaman Nabi SAW sampai dengan akhir zaman nanti, umat terakhir yang akan meninggal di akhir zaman nanti. Maknanya adalah akan ada jumlah yang tidak diketahui secara pasti oleh manusia, tapi jumlahnya banyak. Meskipun banyak, para jamaah memuliakan, tetap masih lebih banyak yang tidak mendapatkan. Gitu ya. Jadi kaidahnya adalah umat Nabi itu sangat besar sekali, tapi juga ada sebagian besarnya itu akan masuk melalui hadis ini. Tetapi sekali lagi, sebagian besar celupan Allah ini tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Mereka inilah yang akan mendapatkan masuk surga Allah Taala tanpa hisab dan tanpa azab. Tinggal yang paling penting bagi kita adalah kita ingin tahu apa sih ciri-cirinya, sehingga kita semua bisa mengejarnya. Nah,
ciri-cirinya apa? Maka setelah Nabi SAW menyampaikan hadis tadi tentang adanya kelompok yang akan masuk surga Allah Taala tanpa hisab dan tanpa adab, Nabi kemudian summa nahadha, kata Ibnu Abbas, summa nahadha fadakhala manzilah. Nabi bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Rumah Nabi itu kan mepet dengan mihrab Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW itu kalau habis ceramah, habis menyampaikan mau itu, beliau tinggal masuk kamar. Nah, fakhadun nas fi ulaika alladziina yadkhuluna jannah bighairi hisabin wala adab. Maka manusia pun berbincang-bincang, Pak. Ini siapa sih yang dimaksud Nabi ini? Kok Nabi hanya memberikan informasi tapi tidak menyampaikan clue-nya? Ciri-cirinya siapa itu orang-orangnya itu yang dimaksud akan mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab tanpa adab? Fakhadun nas, manusia pun kemudian saling berbincang-bincang. Bahkan mereka faqala ba'dhum, ini tebakannya sahabat. Sebagian sahabat mengatakan mungkin mereka itu adalah sahibu Rasulullah SAW, ya sahabat-sahabat Nabi. Faqala ba'dhum, tapi sebagian lagi mengatakan bukan. Mungkin yang dimaksud Nabi itu adalah memang alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah, yaitu memang dari awalnya itu Islam. Kalau Umar bin Khattab itu kan dari awalnya ya, orang-orang penyembah berhala, ya, dan sebagian besar sahabat demikian. Mungkin yang dimaksud Nabi itu adalah yang memang wulidu fil Islam, memang lahirnya sudah Islam dan tidak berserikat kepada Allah, tidak mensekutukan Allah sampai dia meninggal dunia, tidak pernah berbuat syirik. Mungkin itu kali. Kalau kita ini mungkin bukan. Kita ini kan memang dari awalnya jahiliyah, kita mendapatkan Islam, kita masuk Islam, kita menerima Nabi SAW. Para sahabat kemudian berbincang-bincang seperti itu. Walau kalau asya'an, dan yang lain kemudian juga ada yang berpendapat ini, berpendapat itu, sampai terjadi semacam agak ribut masjid itu. Masjid Nabawi agak, karena banyak orang sedang berdiskusi dan tidak ada yang tahu. Maka mungkin begini, mungkin begini. Maka kemudian Nabi SAW itu keluar, Pak. Keluar dari kamar, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan langsung, ya, ciri-ciri orang-orang yang dimaksud oleh Nabi SAW. Cirinya ada 3. Nabi keluar dan Nabi katakan ini loh ciri-cirinya, gitu ya kira-kira. Yaitu humul ladina la yarquna wa la yastarqun. Redaksi hadisnya begini, Pak. Mereka itu adalah yang tidak meruqyah dan tidak minta untuk diruqyah. Ini hadisnya sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara redaksi, ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Makanya hadis ini sebenarnya mendapatkan catatan dari para ulama. Bagian redaksi yang saya tanda merah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kalimat ini adalah kalimat yang lemah, ya, dhaif di redaksi yang ini, kalimat ini. Jadi kalau mudahnya humul ladina langsung loncat la yastarqu. Nah, jadi kalimatnya begitu. Kalaupun ini dipandang sahih, ya, pertama akan berbenturan dengan hadis Nabi yang lain. Ya. Ini kan maknanya mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Berarti Nabi sendiri dong masuk. Karena Nabi itu kan meruqyah. Nabi meruqyah dirinya sendiri dengan doa-doa, ya. Nabi bahkan juga meminta kepada sahabat untuk meruqyah orang, ya. Karena ada kasus orang yang tersengat binatang berbisa, ada yang kemudian melapor kepada Nabi. Nabi benarkan cara meruqyahnya, meruqyah dengan misalkan suratul Fatihah dan sebagainya. Nabi ketika mau tidur juga mengusap tubuhnya dengan 3 qul, diusap-usap seluruh tubuhnya. Itu juga betul ruqyah. Berarti redaksi ini berbenturan dengan perilaku Nabi sendiri. Maka kata ulama, redaksi yang ini dhaif. Kata la yakun ini. Ya, jadi kalaupun ini diterima redaksinya, maknanya adalah la yakun adalah yaitu redaksi
maksudnya adalah ruqyah yang di dalamnya ada kesyirikan. Itu yang tidak boleh. Makanya Nabi katakan, ya, la ba'sa biruqyah. Antum semua, kita semua untuk meruqyah itu hukumnya mubah, boleh saja. Ya. Malam yakun syirik, selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi kita menggunakan ayat-ayat Quran, ya, menggunakan doa-doa dari Nabi SAW, tidak ada unsur kesyirikan, itu dibolehkan. Sehingga yang memudahkan kita untuk memahami hadis ini adalah cukup dengan mengalihkan dengan menghilangkan kalimat yang berwarna merah, ya, untuk mudah memahami. Humul ladina la yastarqun, yaitu mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Nah, kalau ini sepakat para ulama. Jadi hukum meminta ruqyah itu, ya, ada yang mengatakan pertama bisa boleh, yang kedua makruh. Boleh kapan? Kalau orang itu tidak bisa meruqyah dirinya, artinya nggak punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, baru dia boleh minta tolong orang lain meruqyah dirinya. Atau, ya, seharusnya, ya, dialah yang harus meruqyah dirinya sendiri. Kalau dia memiliki kemampuan, ya, tahu doa-doanya, bisa meruqyah dengan mudah, dia bisa juga meruqyah dirinya. Sehingga atau bisa jatuh kepada hukum makruh, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seseorang itu minta ruqyah orang, itu akan menggugurkan atau mengurangi ketawakalannya kepada Allah Taala. Kan ruqyah itu kan doa, Pak, ya. Kalau doa artinya semua orang bisa berdoa. Ya, mengapa dia tidak langsung berkomunikasi kepada Allah? Ya, karena dia sudah bisa melakukan itu untuk mencari kesembuhan dalam dirinya yang sedang terkena penyakit misalkan, ya, itu bisa membangun diri sendiri. Bahkan itu adalah cara yang paling mantap itu, memperbaiki diri sendiri, ya, memperbaiki diri sendiri kemudian sampai kepada tingkat kita bisa meruqyah diri sendiri. Itu lebih bagus daripada apa? Meminta pertolongan orang lain selalu. Ini akan mengurangi apa? Ketawakalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, misalkan kita sesungguhnya kita bisa berdoa. Ini misalkan anak kita sakit, ya, biasakan saja. Kita usap-usap sambil membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, bisa. Atau ditiupkan ke arah yang sakit, kita usapkan ke tangan, ditiupkan ke arah yang sakit, atau langsung dibacakan ke orangnya langsung. Kan sangat mudah sekali membaca surah Al-Fatihah itu. Memang terkadang faktor ini saja, kuatnya iman, kuatnya keyakinan dan kuatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu orang tersengat penyakit berbisa, itu bisa ditampilkan dengan apa? Kalajengking yang sangat jahat, sangat berbisa sekali, atau ular yang berbisa. Itu bisa sembuh dengan surah Al-Fatihah, ya. Sembuh itu total. Orang terkena patuk ular, kena bisa, memar, membusuk hampir seperti itu, kira-kira tidak bisa bergerak, jalan, dibacakan surah Al-Fatihah, hilang semua unsur racunnya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan hamba dengan doa itu. Maka Bapak yang memuliakan, kita memang perlu membiasakan diri ini untuk melakukan hal seperti ini. Artinya menguatkan ketawakalan kita kepada Allah dengan doa. Maka doa itu kalau seorang hamba terus doanya itu sering, itu membangun ketawakalan kepada Allah itu akan lebih kuat. Dan kalau bisa memang itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ketika anak kita sakit, ketika kita sedang dalam kondisi perlu diruqyah, maka jangan terlebih dahulu mencari sebab-sebab yang di bawah yang afdol. Contoh misalkan yang dimikirkan adalah apotik. Ya. Kalau sakit kepala, aduh, mak, ada ini nggak Panadol. Yang dipikirkan adalah obat fisiknya itu. Tapi dia tidak langsung membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawakalnya dekat kepada Allah itu yang akan dilaporkan pertama kali adalah pemilik zat yang memiliki sakit itu, yang menyebabkan atau menurunkan sakit itu. Maka saya suatu ketika di rumah itu, ya, ini hanya sekedar sharing saja. Membiasakan diri untuk mendoakan anak itu penting sekali. Ya,
Anak suatu ketika anak sakit, biasa ibu itu kan yang paling suka apa namanya kebingungan biasa adalah ibu kita atau istri kita. Istri paling ini dengan anak paling dekat, ya. Jadi sehingga kemudian paling gimana ya kalau ke rumah sakit dan sebagainya. Kalau di saya, kalau dia sakit panas begitu, diusap-usap punggungnya, dan kita bacakan ke telapak tangan kita, diusap-usap seluruh badannya. Begitu ulang-ulang terus pagi sore. Ya. Dan masya Allah banyak sekali kita mendapatkan manfaat dari doa itu. Terutama kalau kita memang sedang komunikasi kita kepada Allah sangat bagus. Ya suatu ketika saya pernah juga, ya. Anak kamu lagi giginya, ya. Kemudian saya ruqyah. Sudah beberapa saat saya ruqyah, agak lama itu. Gimana, Dok? Udah ini belum? Masih sakit nih. Berarti nggak mustajab ya. Ini biasa saja. Ya. Jadi ketika kita meruqyah anak, kemudian anak itu sembuh, itu kan ketawakalan kita bertambah kepada Allah, ya. Menggantungkan kita kepada Allah semakin yakin. Dan kalau nggak sembuh, jangan salahkan Allah. Yang disalahkan siapa? Kita dulu. Hari ini kita ada salah apa dengan Allah ini? Kok sampai doa kita nggak bisa jawab ini? Sama dengan misalkan sahabat Ali bin Abi Thalib, masya Allah, dengan istri beliau Fatimah Az-Zahra. Beliau pulang dari keluar dari bepergian, pulang ke rumah. Ya Fatimah, baik Fatimah, hal min syai', apakah di rumah ada makanan? Kata Fatimah, tidak ada, wahai suami. Tidak ada. Baiklah. Baik. Ketika Fatimah mengatakan tidak ada makanan, apa reaksi sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau tidak langsung mengunjungi sahabatnya untuk berhutang makanan, tidak. Bagaimana caranya? Beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat. Nah, bentuk tawakal hamba itu seperti itu. Ketika ada musibah yang beliau dapatkan atau sesuatu yang beliau hajat yang sangat penting, beliau tidak langsung keluar menuju makhluk, tapi keluar menuju Allah Taala. Itulah ketawakal hamba. Kemudian sahabat Ali pulang. Wahai Fatimah, hal ini syai', ada yang dimakan gak? Belum ada. Bagaimana sikap beliau? Beliau kembali lagi ke masjid, Pak. Mengerjakan sholat 2 rakaat untuk minta kepada Allah Taala. Baru kemudian yang kedua beliau pulang. Apakah ada sesuatu? Ya, ada seseorang yang mengirimkan makanan. Masya Allah. Jadi seseorang hamba itu terkadang perlu dekat kepada Allah untuk menyelesaikan urusan yang sesungguhnya dia bisa mendekat itu tidak lebih dari 15 menit, ya. Daripada dia harus mencari sesuatu berjam-jam, berhari-hari, berwaktu-waktu, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang sedikit. Tapi sesungguhnya Allah bisa menyelesaikan urusannya hanya dalam hitungan menit, karena dia sudah memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu tidak dilakukan kepada kita? Nah, ini hadis ini berfaedah maksudnya adalah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam jannah tanpa hisab tanpa azab nanti adalah orang-orang yang tidak mudah untuk menggantungkan sesuatu kepada makhluk. Maknanya adalah dia menjaga ketawakalannya. Baik, kita lanjutkan dengan ciri yang kedua. Ada 3. Dan ciri yang kedua ini menguatkan ciri pertama. Kata Nabi yang kedua, wala yatafayyarun, yaitu orang-orang yang tidak melakukan tatayur. Meskipun tatayur ini derajatnya lebih tinggi dari yastarqu, dari minta ruqyah. Tatayur ini adalah orang-orang yang berprasangka atau menganggap, ya, sesuatu itu bisa mendatangkan faedah atau madharat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tatayur itu asal katanya dari burung toyir. Ini orang-orang Arab jahiliyah dulu sebelum Islam datang, Pak, ya. Itu begini, kalau mereka mau berdagang, mereka melepaskan burung itu terbang. Kalau terbangnya ke arah kanan, kata mereka, wah, kita berangkat dagang. Karena ini ada tanda-tanda baik, burungnya ke arah kanan. Kalau burungnya ke arah kiri, kata mereka, celaka ya. Ini orang jahiliyah sebelum Nabi SAW memperbaiki kondisi Arab jahiliyah itu. Mereka katakan,
ini tanda buruk, dan nggak jadi dagang. Jadi mereka yang dagang itu terlebih dahulu mereka akan melihat tanda-tanda, gitu ya. Sehingga termasuk pula ya tanda-tanda ini termasuk adalah orang yang meyakini baik tanda-tanda itu bisa peristiwa atau waktu atau sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya Islam ini memberikan kaidah dalam kehidupan ini masalah hari, waktu, tanggal, bulan, tahun. Nabi sebutkan dalam Islam tidak ada tanggal, bulan, tahun yang buruk. Semuanya adalah kebaikan. Tergantung bagaimana hamba itu mengisinya. Dan dari hari-hari itu ada hari yang baik. 1 minggu ada 7 hari, terbaiknya hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Bulan-bulan ada 12, yang paling baik ada bulan Ramadan misalkan, atau misalkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Atau nanti ada malam-malam yang baik, yang malam paling terbaik adalah malam Lailatul Qadar misalkan. Jadi tidak ada Nabi katakan malam ini buruk, tanggal sekian hati-hati, enggak ada. Itu tidak ada kamus dalam akidah Islam. Makanya tatoyur ini adalah seseorang yang meyakini tanda-tanda, baik itu peristiwa, baik itu hari, waktu. Dia menyangka di situ ada kesialan kalau tidak dilakukan. Di situ ada madharat kalau dia tidak lakukan. Ini terjadi di zaman jahiliyah dulu. Makanya Nabi SAW mengatakan At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Sampai 3 kali Nabi itu mengulang-ulang itu. Maka sebagian ulama mengatakan hadis tentang tatoyur ini, larangan Nabi ini bisa sampai jatuh kepada syirkul akbar, syirik yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Karena Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Bukan syirik kecil. Kalau seseorang sampai terjerumus ke dalamnya dan tidak mau kembali, orang bisa jatuh kepada syirik akbar. Nabi SAW maka mengatakan At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa. Setiap kita itu pasti akan diuji dengan seperti ini, Pak. Dan kita sering terjadi itu ya. Malam mimpi gak enak, pagi gak jadi berangkat kerja, gara-gara ada was-was, mimpi tidak enak. Jadi terkadang kita harus yakin tidak ada hubungan antara mimpi dengan kejadian di masa mendatang. Yang jelas kaidah mimpi itu kan kalau dia buruk jangan diceritakan, kata Nabi SAW. Kalau yang baik silahkan diceritakan. Ya. Karena kalau buruk-buruk itu diceritakan maka akan menjadi kenyataan. Selama tidak diceritakan aman. Contoh juga yang lain misalkan kita sering, ini banyak sekali Pak ya, di masyarakat modern saja di barat misalkan itu meyakini adanya angka tertentu. Kalau kita naik lift itu di Eropa nggak ada nomor 13, itu nggak ada, atau hotel nomor 13 itu nggak ada, karena mereka yakini ini angka buruk, angka sial. Dalam Islam tidak ada angka sial, nggak ada angka sial. Jumlah 13, jumlah 14 itu biasa dalam kita. Dulu rumah saya nomornya 14, ya bisa saja, tidak ada apa-apa. Misalkan juga di hotel-hotel juga sama, itu nggak ada juga angka 13 masuk minta nomor kunci 13 itu sudah nggak ada, karena menganggap seperti itu. Inilah yang disebut dengan tatoyur, beranggapan makhluk itu bisa memberikan madharat kepada kita, dan kita yakini itu bisa seperti itu. Nah ini dilarang oleh Nabi SAW. Wa ma minna illa, kita semua pasti akan diuji itu. Lagi naik motor, ada kucing lewat, ketabrak. Apa kata orang? Kalau orang ini menabrak kucing, tandanya adalah kesialan besar. Maka sebaiknya Anda pulang saja dulu, jangan lanjutkan perjalanan kau berangkat kerja. Nanti sial ya. Nah begitu ya, kebanyakan. Kata Nabi SAW, man raddat hudiyah faqad asyraka. Kalau ada orang itu dia beraktivitas, tiba-tiba ada tatoyur, dia nggak jadi beraktivitas, kata Nabi, faqad asyraka, orang ini terkena penyakit syirik, karena dia telah menggantungkan peristiwa dari apa yang dia lihat itu, ya, menggantungkan hidupnya dengan peristiwa yang dia lihat tadi.
Itu tidak boleh. Apa hubungannya nabrak kucing dengan kemaslahatan kita ke depan? Apa hubungannya menabrak seekor kucing dengan kita akan mendapatkan sial di masa depan? Tidak ada. Ya kalau kita tidak sengaja, dalam Islam tidak sengaja, tidak ada masalah. Kecuali kucing sedih lagi duduk manis kita sengaja tabrak, itu kita menzalimi kucing. Namanya nggak sengaja pak. Ya, itu dalam Islam dimaafkan, maaf hukumnya. Tidak ada hadnya. Nah makanya kata Nabi SAW, ya, wa ma minna illa, kita semua akan diuji dengan tawakkul ini, walakin Allah yudhibuhu bit tawakkul. Akan tetapi Allah Taala akan menghilangkan dampak tawakkul ini kalau kita bertawakal kepada Allah Taala. Artinya kalau kita terjadi kondisi seperti itu, tiba-tiba lagi nyamuk ketimpa air cicak, atau lagi keluar ada sesuatu yang tidak enak, atau sedang apa-apa, ada tanda-tanda yang tidak nyaman, kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, disitulah syaitan bermain dan akan menyatakan atau akan membuktikan apa yang menjadi takhayul sebagian besar orang katakan. Syaitan bermain di sana. Hati-hati. Makanya Nabi melarang takhayul secara keras. Berarti juga, ya ini contoh-contohnya, saya tidak persingkat saja. Ini angka 4, angka 9, orang Cina itu kan supaya angka 9 baik. Angka 9 angka keren, angka bagus. Di bulan-bulan ini ada sila pamali, di bulan Safar ada Rabiul Kasar dan sebagainya. Maka ini takhayul ini bisa sampai kepada hilang tawakal, bahkan bisa sampai kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, ya, orang kalau kena takhayul dia disyariatkan untuk berdoa Allahumma la khaira illa khairul lihat. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la khaira illa khairul, dan tidak ada keburukan takhayul kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembalikan semuanya kepada Allah. Tawakalkan kepada Allah urusannya, tetap lanjutkan perjalanan, tetap lanjutkan pekerjaan. Kalau kembali jatuh kesyirikan, kalau berjalan tetap mukmin, dan insya Allah Allah jaga. Selama kita bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua sudah tadi Pak. Ya baik. Terakhir, wa 'ala rabbih yatawakkal. Lihat ciri-ciri pertama, ciri-ciri kedua dengan ketiga saling berkaitan. Antara tidak minta diruqyah, antara tatayur, dan terakhir Nabi katakan cirinya adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu adalah ciri-cirinya tidak mudah meminta ruqyah, tidak melakukan tatayur, dan terakhir tawakalnya itu kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya singkat saja, ya, yang menjadi intisari kajian ini adalah kalau ketawakalan hamba sudah kuat kepada Allah, maknanya tauhidnya sudah bagus. Atau kita bisa sarikan, maknanya adalah menjaga kemurnian tauhid dan melaksanakan konsekuensi tauhid adalah tiket terbesar masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi penguatan tauhid, Allah akan menilai ini tauhid hamba ini seperti apa. Kalau tauhidnya bagus, kuat, tidak pernah tercampur di kesyirikan, dia tidak mudah terjebak dalam kesyirikan, ketawakalannya pun dia bagus sedemikian rupa, dialah yang berhak mendapatkan tiket itu. Ya. La yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah ciri-ciri dari Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali ke ruqyah tadi, kalau selama ini kan pemahaman saya pribadi kalau ruqyah itu kan ya dalam itu orang kesurupan dan semacamnya itu kan. Nah kalau yang saya tangkap dari saat ini kan ruqyah ini cenderung semacam orang sakit cari pengobatan gitu. Nah itu kalau misalnya orang sakit entah dia ke dokter, itu seperti apa hukumnya? Atau mungkin bukan dokter lah, dia pengobatan dengan cara herbal misalnya. Itu hukumnya berarti bagaimana? Baik. Ar-ruqyah atau ar-ruqyah itu bahasa mudahnya kita adalah doa. Karena ini sebenarnya diambil dari bahasa Arab namanya manjabi. Jabi maksud kalimat-kalimat untuk mendoakan. Bahasa kita sering diterjemahkan sebagai apa? Jambi, tapi tidak pas juga. Ya, sebenarnya adalah
doa. Karena semua yang tadi disebutkan dalam kalimat-kalimat ruqyahnya adalah kalimat-kalimat doa. Ya, banyak sekali bentuk-bentuk doa yang diajarkan, Pak ya. Nah, misalkan setiap hari nanti ustaz-ustaz anaknya mu'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin muhammadin wa min ainin lamah, supaya anak terhindar dari syaitan, terhindar dari bahaya ain. Nah, jadi ruqyah itu sifatnya umum, ya. Bisa kepada orang sakit, bisa orang yang terkena dari kesurupan, ya. Nah, itu sifatnya umum, boleh dilakukan kepada orang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang kemudian sakit kemudian langsung menghadapnya ke makhluk? Itu kan persoalan tadi. Iya. Ini yang tadi saya sebut, kita harus berhati-hati kepada poin-poin seperti ini. Ketika seseorang ada hajat, sebenarnya tidak hanya masalah sakit, Pak ya. Umum sifatnya. Hajat apa saja. Ya. Hajat apa saja. Seorang muslim hendaknya itu dia senantiasa untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan perintah untuk berdoa kepada Allah sampai masalah tali sendal yang putus. Tali sendal putus itu kan dikatakan mintanya sama Allah. Makanya para ulama salaf dulu, ya, mereka itu tidak mudah meminta kepada Allah, tidak mudah mencari makhluk. Mereka terlebih dahulu mengkomunikasikan, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru berusaha atau namanya berikhtiar. Betul. Kalau anak sakit, anak kita sedang dalam kondisi apa namanya, ya katakan sakit apa saja, ya, upayakan dulu, lakukan apa yang Nabi SAW biasa lakukan. Nanti kalau anaknya sakit, beliau doakan dulu, ya, ruqyah dulu, doakan yang sakit. Ya, baru kemudian tambahkan dengan misalkan mengkonsumsi yang disunahkan, ya, ada madu atau ada habbatus sauda, minyak zaitun dan sebagainya, itu juga boleh. Maknanya kalau hamba tersebut terlebih dahulu menggantungkan urusannya kepada makhluk, itu yang akan menyebabkan ketawakalan tadi berkurang. Meskipun bisa jadi tidak sampai syirik, ya, bisa jadi tidak sampai kepada kesyirikan. Kan biasa Pak ya, kita suka lalai, ya, anak sakit kemudian memburu-buru ke cari obat mata, obat telinga untuk anak. Tapi kita lupa, ya, untuk kemudian mendoakan anak kita, menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Setelah itu kemudian kita tetap berikhtiar, hubungan kita kepada Allah harus terjaga. Jadi yang namanya tawakal, menggantungkan diri kepada Allah itu dari sejak awal sampai berakhirnya urusan. Nah, itu. Kadang orang bertawakal itu di akhirnya Pak ya, sudah kerja bertawakal. Tidak begitu. Tawakal yang dimaksud dalam Islam adalah menggantungkan urusan sejak awal sampai akhir urusan selesai. Di awal, sebagian orang memahami tawakal itu nanti di ujung. Berdoa dulu, apa namanya, berusaha dulu, kerja dulu. Ya kalau sudah mentok baru bertawakal. Ini salah. Nah, ini cara bertawakal yang salah. Sejak awal usaha, sejak awal iktisab itu harus ada tawakal. Tawakal itu kan urusan hati atau amal hati. Nah, ini sebagian kita suka melalaikan amal hati. Kita sering menganggap amal yang nampak itu yang pahalanya besar. Tidak. Banyak sekali amal-amal hati yang pahalanya jauh lebih besar dari amal jawarih, amal yang nampak. Ya, ikhlas, as-sabr, at-tawakkal. Ini amal-amal hati yang pahalanya luar biasa besar. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Masya Allah. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang tentang keutamaan tawakal ini. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu ulasan ya, yang bisa saya sampaikan. Mengenai takoyur, kan kita kesulitan pernah diberikan pemahaman ke saudara atau saudara yang lanjut dari awal ini terkait hal seperti itu. Dan benar sekali ya, kalau yang kita butuhkan kayak kemudian gitu, kayak menguji menyampaikan dulu kalau yang harus dia baik ya dikenakan, kalau kira-kira enggak ya batalkan.
di masyarakat banyak sekali hal seperti itu. Banyak, betul. Banyak sekali apa itu model-modelnya. Kadang kita agak kesulitan karena mereka sudah terlanjur menggunakan daging. Menurut mereka itu benar seperti itu. Iya. Caranya kita ngasih pengertian pemahaman bahwa mereka itu salah gitu. Betul Pak, ya ini memang menjadi salah satu PR kita, masalah memahamkan akidah yang lurus itu. Ya, ini sama menjadi PR. Kebanyakan kita kan memang memahami agama ini dari nenek moyang Pak ya, atau yang lama-lama. Misalkan banyak sekali itu, ya seperti apa? Ya kalau di saya dulu saya tinggal di Pontianak, ada namanya bulan Sofar itu. Masyarakat itu menghilangkan kesialan itu para nelayan itu dengan mendatangi sungai Kapuas, menghanyutkan kerbau, menghanyutkan makanan. Ya. Karena mereka anggap di bulan itu, saya lupa tanggal persisnya, itulah bulan keburukan yang yang menyebabkan para nelayan hanya tidak bisa mendapatkan ikan lebih banyak. Mereka kayak seperti itu, maka mereka buang sesaji di tanggal-tanggal itu. Di tanggal yang lainnya tidak. Rabau kasar. Ya, sama. Mungkin di sini juga sama. Ada tanda-tanda itu. Saya di Kalimantan itu, Pontianak ada seperti itu juga. Ya ini memang PR besar bagi kita. Bagaimana pintu masuknya? Ya tentu pintu masuk dengan ilmu. Ya, kalau yang bersangkutan bisa menerima ilmu, itu yang pintu masuk utama. Nah, jadi memang pertama yang mengajak kepada kebaikan, ya, kemudian menyampaikan kebaikan itu. Nah ini memang PR besar ya. Bagi yang punya saudara, punya keluarga seperti ini, kita memang perlu untuk diingatkan. Diingatkan ini yang seperti ini, kita bertawakal yang menggantungkan urusannya tidak lagi kepada Allah, tapi kepada makhluk. Ya. Kan kalau menikah dulu saya pernah punya teman. Menikah itu sampai deal-dealnya itu Pak ya, deal-dealnya itu sampai menunjukkan saya punya tanggal sekian. Kalau tanggal sekian ini secara hitung-hitungan ini harinya adalah hari baik. Gitu. Kalau tanggal Jumat, tanggal yang antum sebutkan itu, ini tanggal buruk ini, saya nggak mau. Kata teman saya, ya sudah Pak, saya lebih baik mundur dari pernikahan ini. Nggak mungkin saya membangun hubungan rumah tangga diawali dengan kesyirikan. Gitu. Saya tidak mundur. Akhirnya besok ini telepon lagi. Oh ini mantu yang luar biasa ini, istiqomah. Akhirnya dinikahkan juga. Saya dulu pernah punya kasus Pak ya. Ada dulu di daerah saya di Kalimantan, ada sebuah keraton Islam, ya kan? Masyarakat kita Islam, keraton Islam. Di sana punya kepercayaan itu di situ ada batu itu memang bertuah menurut mereka. Orang yang menyentuhnya saja itu akan mendapatkan mazharat, akan didapat sial gitu ya. Jadi batu itu ada di depan, persis di depan keraton Kesultanan Melayu di sana. Saya datang ke sana sama teman-teman. Waktu itu saya dalam kegiatan dakwah di masyarakat. Ada teman saya yang bilang ini batu bertuah, jangan dipegang. Yang boleh memegangnya itu hanya orang-orang keraton, itu orang-orang khusus. Nggak boleh semuanya. Saya bilang, kalau dipegang kenapa? Itu akan langsung didapat azab di situ, dapat sialnya di situ juga. Contohnya apa sialnya? Ada yang kena sambar petir kata dia, ada yang belum mati di tempat. Gitu kan waktu saya sedang berkumpul di depan batu itu di pendoponya itu banyak orang-orang sedang belajar tari-tarian asal Kesultanan situ ya, sedang melihat ini ada orang baru ngapain sih? Gitu. Saya bilang dalam Islam kita tidak boleh meyakini benda-benda tertentu menimbulkan madarat atau maslahat kecuali ada dalil yang kuat dari Nabi SAW menyebutkan. Ini masalah akidah. Akidah itu dibangun dengan dalil. Nggak bisa pernyataan orang atau peristiwa-peristiwa lalu saja, nggak boleh. Masa batu ini bisa menimbulkan madarat? Itu kembali ke zaman jahiliyah kita. Akhirnya bilang, Bismillah saya akan sentuh batu ini.
Saya akan sentuh dalam rangka bahwasanya kita tidak boleh tunduk kepada makhluk bantu ini. Akhirnya saya baca bismillah, saya baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa basami'ul alim. Tentu kita minta tolong kepada Allah. Saya sentuh bahwa itu saya ustaz Pak. Saya dalam hati saya, kalau saya mati sambil berdiri di sini, yang penting saya mati dalam kondisi bertauhid, gitu saja. Saya ustaz. Nah, akhirnya orang tuh pada ngeliat, itu pada ngapain itu? Kok batu kita digusur-gusur? Ternyata nggak ada apa-apa. Sampai saya mengakhiri sama kelompok dakwah kita mengakhiri kegiatan dakwah di sana dan kita pulang dari kampung itu tidak ada masalah, nggak ada yang sampai petir, nggak ada yang jatuh, ya biasa saja. Itu maknanya karena memang tamayun itu dibangun dari mana? Dari khurafat orang zaman dulu. Emang nabrak kucing itu bisa ada sial? Karena dulu orang cerita begitu Pak ya. Cerita begitu terus lagi disampaikan, akhirnya menjadi namanya khurafat, sesuatu yang cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya tapi diyakini, dan disitulah syaitan bermain. Itu yang susahnya itu. Syaitan bermain di situ. Syaitan menunjukkannya, syaitan membenarkannya, syaitan bahkan bermacam-macam bentuk syaitan melakukan itu. Tuh kan teman kita kemarin nabrak kucing, makanya dia pulang apes, kenapa? Tabrak mobilnya tabrakan. Itu kadang tipu daya syaitan bermain di situ. Lewat jembatan harus ngeluarin sekian receh, kalau nggak lewat jembatan receh, mobilnya akan nyungsep. Sekali lagi ini yang perlu dijaga agar tadi kita ingin masuk surga itu tanpa hisab dan tanpa azab ini. Ya, kita punya obsesi ke sana seperti itu dan kita jaga ketauhidan kita itu betul-betul murni menghadap Allah, itu tidak membawa penyakit-penyakit kesyirikan atau hal-hal yang akan melemahkan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak ya, itu PR kita juga bersama. Ya, memahami apa yang tersurat dan tersirat di balik angka. Saya tidak berani menafsirkan itu karena tentu butuh dalil Pak ya, butuh dalil. Yang jelas Nabi menyebutkan, Nabi menyukai, Allah menyukai yang witir, yang ganjil-ganjil, ya, angka 7, angka 3, angka 1, yang menyukai yang ganjil-ganjil. Intinya itu yang bisa kita pahami. Memang angka 70 atau sekian, 70 sekian itu memang seringkali ungkapan bahasa Arab. Ya, itu adalah redaksi Arab untuk menunjukkan banyaknya. Suka menggunakan angka 70. Berapa? Sabun maksudnya banyak banget ya. Tapi mereka mengatakan ya begitu. Makanya redaksi 70.000 ini memang bukan redaksi angka pasti. Terkait dengan tadi yang tersiratnya apa? Allah, saya tidak mengetahui makna tersirat dari angka 7. Itu seperti apa? Itu perlu pengkajian. Demikian Pak. Mohon maaf.